Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya masih dalam lanjutan pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan materi mendiagnosis kerusakan sistem AC ya, yang dimana pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas dasar-dasar materi dari sistem AC. Nah, untuk itu di pertemuan kali ini kita akan mencoba mendiagnosa. Mendiagnosa apa? Penyebab AC mobil tidak dingin. Oke? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terus seperti biasanya ya, untuk presensi kehadiran silahkan kalian buka link presensi kehadiran. Oke, kita masuk ke materi ya. Di sini beberapa penyebab AC mobil tidak dingin. Ada 6 poin ya. Yang pertama, kerusakan pada magnetic clutch. Yang kedua, putus atau copotnya valve AC mobil. Terus yang ketiga, panas berlebih di mesin dan kompresor AC mobil. Yang keempat, karena kebocoran freon. Terus yang kelima, evaporator kotor. Yang keenam, freon AC mobil tersumbat. Oke, udah siap ya? Kita masuk ke poin yang pertama. Kerusakan pada magnetic clutch. Ya. Magnetic clutch berfungsi sebagai pengatur putaran mesin agar kompresor ikut berputar. Di sini penyebab kerusakan magnetic clutch ya, kelistrikan mobil yang tidak stabil. Bisa juga overhead pada mesin dan kualitas magnetic clutch yang kurang baik. Solusi untuk mengatasi kerusakan pada part ini adalah dengan melakukan penggantian magnetic clutch. Terus pastikan merawat magnetic clutch dengan melakukan servis berkala. Nah, ini kemungkinan penyebab yang pertama. Oke, kita masuk ke yang kedua. Putus atau copotnya valve AC mobil. Nah, kan gitu. Valve adalah sabuk yang menghubungkan antara putaran mesin dengan kompresor AC mobil. Jika valve putus atau copot, maka kompresor tidak berputar. Jika kompresor tidak berputar, kondensor tidak bekerja dan freon tidak mendinginkan udara. Bisa ditebak, muncullah masalah seperti AC mobil tidak dingin atau hanya mengeluarkan angin. Nah, oke. Beberapa penyebab diantaranya adalah faktor usia valve dan putus atau juga terbakarnya valve. Selain itu juga bisa disebabkan kualitas valve yang memang jelek. Untuk solusinya tidak ada cara lain selain melakukan penggantian spare part
atau komponen fan belt itu ya. Pastikan untuk membeli fan belt yang berkualitas, tahan lama dan tahan panas. Oke, sampai poin kedua bisa dipahami ya. Insya Allah bisa. Semangat terus. Kita lanjut ke yang ketiga. Di sini poin yang ketiga, penyebabnya kemungkinan panas berlebih di mesin dan kompresor AC mobil. Suhu mesin, baik itu mesin mobil maupun mesin kompresor, yang terlalu panas dapat merembet hingga akhirnya menjadikan cairan freon ikut panas. Akibatnya kualitas freon menjadi berkurang. Pada titik tertentu, kualitas freon pun hilang. Freon yang kepanasan tidak mampu lagi untuk mendinginkan udara yang terkondensasi di kondensor AC. Hasilnya tidak hanya menjadikan AC mobil cuma keluar angin, namun pada kasus tertentu menyebabkan AC mobil mengeluarkan hawa panas. Nah, kan gitu. Untuk mengatasi masalah ini tentu saja dengan melakukan penggantian freon AC mobil. Pastikanlah untuk mengganti dengan freon yang lebih tahan terhadap paparan panas. Dengan demikian, freon akan lebih maksimal dalam mendinginkan ruangan mobil Anda. Oke, lanjut ya. Di sini masih poin yang ketiga ya. Solusi mengatasi masalah panas di mesin. Mesin mobil panas wajar bila digunakan ya. Namun masalah suhu mesin yang terlalu panas pun tetap harus diatasi. Solusi untuk masalah ini antara lain mengganti oli mesin, melakukan tune up pada mesin, dan melakukan penggantian spare part yang menjadi penyebab overheating. Terus yang berikutnya, solusi mengatasi overheat di kompresor AC mobil. Selain mesin, kompresor pun bisa overheat. Solusinya maka perlu dicek apa penyebab masalahnya. Bisa karena oli kompresornya sudah habis atau sudah tidak layak. Bisa juga karena kipasnya mati. Dengan mengetahui penyebabnya, Anda bisa menentukan solusinya. Nah, kan gitu. Untuk memastikan kompresor benar-benar kembali normal, pastikan untuk membersihkan kompresor dengan cara melakukan flushing AC pada saat servis rutin. Ya, flushing itu pembilasan. Nah, kan gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Untuk poin yang keempat, AC mobil tidak dingin karena kebocoran freon. Berkurang atau habisnya freon adalah hal yang tidak mungkin, kecuali terjadi kebocoran pada saluran AC. Oleh sebab itu, jika freon AC mobil Anda berkurang, segeralah cari titik kebocorannya. Nah, di sini ciri freon AC mobil yang bocor. Anda bisa mengetahui bahwa freon AC mobil berkurang karena kebocoran dengan melakukan pengecekan secara langsung ke bengkel. Namun ada beberapa tanda bahwa freon Anda berkurang karena bocor. Di antaranya adalah bunyi mendesis dari saluran AC mobil, adanya bau freon di dalam ruangan, maupun AC mobil yang kembali tidak dingin padahal baru isi freon. Nah, untuk mencari titik kebocoran di sini ya, pada dasarnya tidak mudah untuk mencari titik kebocoran. Namun, Anda dapat melakukannya dengan bantuan alat.
Namun jika tidak memiliki alat tersebut, Anda dapat menggunakan air sabun. Ya, kan gitu. Buat mandi ya, buat mencari kebocoran di sini. Jika sudah menemukan titik kebocoran, Anda bisa menambahnya ataupun mengencangkan sambungannya. Adapun beberapa titik yang kerap jadi sumber kebocoran freon antara lain sambungan selang sil ya, kondensor yang terkorosi, kompresor AC yang retak, selang yang sudah tua dan lapuk. Seperti itu ya, bila AC mobil tidak dingin karena kebocoran freon. Oke, lanjut masuk ke poin yang kelima. Evaporator kotor bikin AC mobil tidak dingin, gerah, sumuk, panas ya enggak. Evaporator yang kotor dapat menyebabkan aliran freon tidak bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Udara dingin tidak bisa melewati evaporator. Akibatnya AC mobil tidak hanya mengeluarkan hawa panas, namun juga bau dan kuman penyakit. Ada beberapa solusi mengatasi AC mobil tidak dingin yang disebabkan oleh masalah di evaporator. Adapun solusinya diantaranya adalah cuci AC mobil dan cuci evaporator. Pencucian AC mobil adalah kegiatan menyeluruh untuk membersihkan tiap bagian AC mobil. Dengan demikian, AC mobil kembali bersih seperti baru. Hal ini sangat direkomendasikan tidak hanya untuk memastikan AC mobil kembali sejuk, namun juga menghindari kuman penyebab penyakit. Oke. Terus berikutnya ganti evaporator. Evaporator yang sudah terlalu berlendir ataupun ada kebocoran perlu untuk diganti. Tidak perlu memaksakan untuk menambal kebocoran pada evaporator, karena kebocoran tetap saja akan terjadi pada titik lain evaporator. Dan artinya apa? Penambalan kebocoran yang Anda lakukan akan sia-sia. Seperti itu ya. Lanjut poin yang berikutnya. Keenam ya. Freon AC mobil tersumbat. Dingin tidaknya udara yang dihembuskan oleh AC sangat dipengaruhi oleh freon. Jika freon tidak mengalir, udara yang dihembuskan tidak akan menjadi dingin. Ada beberapa penyebab tersumbatnya saluran freon, yaitu frosting. Apa itu? Ya enggak? Merupakan sebuah kejadian di mana saluran freon tertutup oleh freon yang membeku. Hal ini biasa terjadi karena kualitas titik beku freon cukup tinggi, sehingga membeku akibat suhu di sekitarnya. Solusi untuk masalah frosting ini adalah dengan mengganti freon AC Anda dengan freon yang berkualitas lebih baik. Oke, yang berikutnya, saluran freon tergencet. Ya, karena satu atau lain hal, maka saluran freon tergencet, sehingga aliran freon menjadi tidak lancar. Untuk itu, solusinya adalah dengan menormalkan kondisi saluran freon. Atau bisa juga dengan mengganti selang dengan selang baru. Untuk memastikan freon tidak menerima panas mesin, ada baiknya juga mengganti selang dengan selang yang dilapisi dengan bahan isolator panas. Oke, itu penyebab tersumbatnya saluran freon yang kedua ya.
Terus yang berikutnya, benda asing di dalam saluran freon. Seringkali ada benda asing yang masuk ke dalam saluran freon mobil Anda. Biasanya terjadi pada mobil yang penumpangnya sering merokok di dalam mobil, ataupun makan dan minum di dalam mobil. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan flushing AC mobil, pembilasan AC mobil dibersihkan. Nah, kan gitu. Oke, sudah 6 poin ya. Tidak terasa. Nah, untuk ke-6 poin tadi saya ambil dari beberapa sumber ya. Ada yang dari buku manual tentang AC ya. Terus dari saya juga interview, wawancara dengan mekanik-mekanik bengkel ya, mereka yang sering memperbaiki sistem AC pada mobil. Terus juga bertanya-tanya kepada para pemakai mobil yang mereka rasakan ketika sedang berkendara tuh seperti apa sih saat terjadi kerusakan pada sistem AC-nya. Nah, kan gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya rasa cukupkan dulu ya. Kita lanjut di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Pahami step by step supaya kalian mudah memahami dalam belajar ya. Bila ada kesulitan, silakan seperti biasa kita diskusikan di grup WA atau mungkin japri Pak Guru juga boleh, silakan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Ibadahnya ditingkatkan terus ya. Kita berdoa bareng-bareng. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya. Kita lanjut dan sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.